Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Hidayah dalam program Papas TV. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dan sedang berlangsung prosesi pengesahan nikah atau kita sebut dengan isbat nikah terpadu. Program ini merupakan kolaborasi dari beberapa pihak, yakni dari Pengadilan Agama Pasuruan, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, serta didukung oleh PT Cil Jedang Indonesia. Program ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pengesahan legalitas dan kepastian hukum dari pengesahan pernikahan. Masyarakat akan mendapatkan beberapa produk hukum, diantaranya penerbitan hasil penetapan pengesahan nikah, penerbitan KTP, KK, dan akta kelahiran, serta program ini diselenggarakan dengan tanpa biaya atau gratis, sehingga masyarakat diuntungkan dengan beberapa layanan ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. Terima kasih rawuhipun panjenengan peserta isbat nikah nggih. Panjenengan ini sebagai bentuk perwujudan dari masyarakat yang baik karena tidak termasuk di catatan sehingga panjenengan bisa menyelenggarakan pada hari ini. Pun wonten ing sepuh sing ya. Kula terima kasih atas nama pemerintah daerah sebagai mitra kula di DPR Komisi 1 Bagian Pemerintahan dan juga Hukum dan HAM. Untuk itu saya hadir di sini ngapunten memastikan bahwasannya kepentingan rakyat Rejoso bisa tercover oleh pemerintah, dan kita apresiasi dari Pengadilan Agama bisa membantu. Ngapunten Ibu, ya Bapak-bapak, untuk sampai ono fitnah biaya jangan ya. Di sini kita clear bersih, ya, mandiri, ya. Alhamdulillah Samsung di backup biaya jenengan karena juga ada administrasi yang harus dibayar ke negara, termasuk gaya nun sewu matre barang niku ya. Ojo sampai ngomong sing ndak apalagi di media ya. Karena sekarang ini banyak masalah-masalah yang diangkat yang seharusnya tidak terjadi masalah. Jadi kalau mboten panjang lebar, tugas saya cuma mengawal panjenengan agar betul-betul mendapatkan hak panjenengan sebagai warga negara. Nggih, dapat akte nikah, dapat KTP, KK, nggih kebetulan Dispenduk Capil mitra kula sing nentukaken nggih dari Pengadilan Agama, Dispenduk Capil dan sebagainya termasuk kecamatan sampai pemerintahan desa. Niki alhamdulillah di Rejoso niki ngawali Bu, nggih ya. Termasuk panjenengan niki sebagai warga negara yang terbaik di antara yang baik ya. Matur Rejoso ini kalau lumbang ada 38, matur ngoten Puspo ada 103, matur ngoten wonten malih Deputi Pasepan Tasik 22, Kojentrek nggih Kraton, meskipun mboten wilayah kula kawal karena kepentingan rakyat Kabupaten Pasuruan seperti yang dicanangkan oleh beliaunya Pak Bupati dan Wakil Pak Bupati Kabupaten Pasuruan Maslahah. Itu mawon saking kula. Ngapunten sekali lagi apabila ada penyelenggaraan dan segala sesuatunya karena ini sifatnya ngapunten tidak menggunakan anggaran negara, panjenengan maklumi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan bisa hadir di pendopo Kecamatan Rejoso ini dalam rangka mengikuti isbat nikah terpadu yang insya Allah ini akan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga kita masih diberi iman dan Islam. Bapak Wakil Bupati yang dihormati, tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa isbat nikah ini diikuti oleh yang ada di Rejoso ini hanya adalah 47 pasang yang tadi sudah diawali dengan beberapa insya Allah sudah selesai. Yang kedua yang disampaikan bahwa isbat nikah ini adalah merupakan salah satu ikhtiar kami sebagai pelayan masyarakat terutama di Kementerian Agama dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menikah. Karena selama ini mungkin secara agama mereka sudah menikah, tapi di kantor urusan agama setempat di Kecamatan Rejoso belum tercatat. Maka salah satu tujuan pokok dari kami adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menikah.
Yang ketiga, bahwa kegiatan ini adalah juga merupakan hasil kolaborasi. Kenapa dinamakan isbat nikah terpadu? Karena ini ada stakeholder yang juga berperan. Ada pengadilan agama yang telah menetapkan pernikahan, ada Kementerian Agama yang kemudian menerbitkan buku nikah, ada Dinas Kependudukan yang juga menerbitkan kartu tanda penduduk, KK, serta akte kelahiran. Ini luar biasa. Dalam satu momentum ada 5 produk hukum yang keluar. Oleh karena itu kami juga berharap betul-betul ini bisa bermanfaat dan barokah sebagai wujud kami pemerintah, terutama penerus Pasuruan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat menjadi Pasuruan yang maslahah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kiai Haji Musib Imron, yang terhormat dari Wakil Kementerian Agama Bapak Fahrul Ulum, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan, kemudian yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rejoso, dan yang berbahagia Bapak Ibu semua yang ada di sini yang mengikuti isbat nikah terpadu. Alhamdulillah, saya wakil dari Top Manajemen Digital Indonesia mengucapkan selamat atas kepemilikan jenengan untuk tercatat di KUA. Jadi sekarang sampai sudah menjadi suami istri yang sudah berbadan hukum. Jadi sudah terlindungi, terutama untuk yang ibu-ibunya dan anak-anaknya. Jadi tidak semudah nanti adanya ditinggalkan semena-mena seperti yang kalau kita nikah siri kan biasanya kita kalau sudah ada masalah langsung ditinggal. Jadi kalau sudah ada ikatan seperti ini tidak bisa. Jadi harus ada nanti di urusan di pengadilan agama. Nah, dari itu jadinya merasa bahwa di sini di Kecamatan Rejoso masih banyak yang belum mempunyai catatan di kantor urusan agama, sehingga kita berkeinginan untuk membantu, untuk mempermudah, untuk mendapatkan akte nikah. Itu saja. Tadi ini yang tadi di wadenya ibu-ibu yang lama ya, bukan yang baru kan? Jadi alhamdulillah, semoga acara ini bisa tahun-tahun kedepannya terus dilanjutkan kembali. Karena saya pikir ini yang sangat baik, momen yang sangat baik untuk bisa membentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang istilahnya itu sangat adem ayem sesuai dengan hukumnya. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Musib Imron SHMH, yang kami hormati Bapak Kasih Dinas Islam Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Fahrul Ulum SAPGSI, yang kami hormati Manajer PT Kecil Jidan Bapak Wari Prabowo, yang kami hormati Bapak Pengayuh anggota Dewan Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Bapak Camat Rejoso Kabupaten Pasuruan, Bapak-bapak Kepala KUA, Kepala Desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, beserta Bapak Ibu para peserta isbat nikah yang
kami banggakan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, program yang kami canangkan bersama dengan Pak Kemenang Kabupaten Pasuruan ketika saya setahun yang lalu pulang kampung ke Pasuruan dari Penajam Pasir Utara, calon ibu kota, kami sudah sowan kepada Pak Kepala Kemenang Kota dan Kabupaten, dan alhamdulillah atas izin Allah, atas ridho Allah, rencana itu terselenggara hari ini. Apalagi didukung penuh oleh PT Ciljedang Indonesia. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, karena jarang sekali Bapak Ibu sebuah perusahaan swasta memberikan layanan hukum yang bisa menjamin kepastian hukum. Biasanya CSR-nya perusahaan swasta itu hanya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, dimakan habis. Tapi top manajer Ciljedang punya pemikiran yang lebih panjang ke depan, bukan hanya memberikan sesuatu yang konsumtif kepada masyarakat, tapi memberikan jaminan hukum, kepastian hukum kepada masyarakat, bisa membiayai masyarakat untuk mendapatkan buku nikah secara sah menurut agama dan negara. Ini luar biasa. Ya, sebuah pemikiran yang cerdas menurut saya, karena dengan ini maka kepastian hukum Bapak Ibu, termasuk ke depannya sampai ke depan, anak cucunya itu sudah terjamin secara hukum. Ini yang menurut saya cerdas. Dan biasanya swasta itu tidak mau berpikir yang terlalu panjang di depan, tapi top manajernya di PT Ciljedang bisa memberikan layanan ini kepada masyarakat. Sekali lagi saya apresiasi penuh kepada PT Ciljedang yang bisa memfasilitasi masyarakat atas pendekatan oleh Bang Ayu barangkali yang luar biasa, dengan adanya pendekatan beliau pada beberapa stakeholder sehingga acara ini terus berjalan dengan baik. Bapak Wakil Bupati yang terhormat, perlu kami laporkan bahwa hari ini yang kami isbatkan adalah 48 pasang. Besok hari Jumat di Lumbang itu 47. Kemudian tanggal 21 besok itu di Puspo 103 pasang. Dan ini akan terus berlanjut. Keraton sudah masuk, semuanya Porjendra sudah masuk, bahkan wilayah kecamatan kota juga sudah mulai masuk. Artinya program pemutihan, ini namanya pemutihan SIM Pak Bahlul ini, pemutihan SIM, surat izin menikah, ya, pemutihan SIM. Nah, tapi program ini harus kami batasi Bapak Ibu. Pengadilan agama tidak bisa serta-merta sampai akhir mengajarkan program seperti ini, karena yang kami hadapi di pengadilan agama itu adalah orang-orang yang nikah siri. Kami kemarin sudah sowan ke Pak Wakil Bupati di dalam beliau di rumah, bahwa nikah siri ini seharusnya sudah tidak boleh dilakukan lagi, dihentikan saja. Bukan berarti tidak sah menurut agama, tapi sudah mulai harus tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Monggo masyarakat di Kabupaten Pasuruan mohon jangan melakukan nikah siri lagi, karena sekarang biaya nikah langsung ke KUA itu sudah tidak mahal seperti dulu. Nah, ini yang tanggung jawab nanti Pak Kadin Mas Iksan. Insya Allah menurut informasi yang saya terima tidak kurang lebih dari biaya nikah itu 600 kali. Ya, di rumah kalau ngundang PPN itu 600 Pak. Tapi kalau mau akad nikah ke kantor itu
gratis gratis gitu. Jadi kami mohon, nah putranya jenengan, punya jenengan sampai jenengan peseni ya. Benjing nak menilai waktu nikah anak ibu itu ojo dinikah sirikan, langsung ke KUA gratis tis loh, ya. Kersane jenengan sedoyo saged mempunyai kepastian hukum. Kalau sudah tidak nikah siri, sekarang sudah diisbatkan yang nikah siri, maka jenengan punya buku nikah yang sah. Umroh dan haji yang satu pasang harus punya buku nikah, Pak. Lek jenengan badhe umroh, lek mboten nggak ada buku nikah, mboten saged berangkat. Berangkatnya saged tapi saking driyoten jualan datok. Sak mampune mboten saged berangkat sebab mboten nggak ada buku nikah. Monggo jenengan manfaataken buku nikah yang sudah diterbitkan hari ini oleh Kepala Kemenag. Nah, itu untuk daftar haji dan umroh saja, tidak untuk daftar yang lain, ya. Manfaatin itu diantaranya. Jadi ini yang kami mohon kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, monggo mulai saat ini pun melaksanakan nikah siri langsung mawon nikah resmi ke KUA gratis. Kersane boten repot malih. Lek ngeten kan repot malih, isbat lagi saksinya didatangkan. Kemudian walinya harus datang, nggih lek wali tasik urip. Nggih. Lah pun sedo repot nggih. Ngoten kan? Makanya ini untuk mengawali gerakan ini, gerakan agar supaya masyarakat bisa meninggalkan kebiasaan nikah siri demi menjamin kepastian hukum terhadap diri sendiri dan keluarganya masing-masing. Jadi itu pesan dari saya. Sekali lagi kerjasama ini harus terus dilakukan, bahwa kami menyadari di Pengadilan Agama Pak Wakil Bupati bahwa dengan duduk bersama dengan Kemenag, dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten, dengan stakeholder yang lain, Pak Camat, Kepala Desa, Kepala KUA, kami bisa memberikan layanan yang super excellent kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Insya Allah program ini akan tetap kami lanjutkan ke depannya untuk menghabiskan orang-orang yang sudah nikah siri, tapi yang belum nikah siri jangan melakukan nikah siri lagi, itu yang ini mohon. Terus ini Pengadilan Agama sakit ngurusi sing itu nih Pak. Mboten ngurusi nikah siri tok ini jumlah kuatan ini. Itu saja yang kami harapkan kepada masyarakat. Sekali lagi atas kekurangan dan kehilafan dari Pengadilan Agama selama penyelenggaraan sidang isbat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk membuka acara sidang isbat terbaru ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikaha sababan linailil fawz was sa'adah fid dharain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Abu Bakar utlubu al-ghina bit-tazawwuj. Maka itu para kiai ingkang mulya niki ten sebelah kula kiai-kiai, para pejabat, wabil khusus Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Kota yang juga membawai Rejoso dan Timur, Bapak Muslim, kemudian Bang Ayub, Ketua salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Pak Bahrul Ulum, Kabid Dimas, Kasih Dimas, Kakan Kanmenak,
Kabupaten Pasuruan, juga Pak Warif, pimpinan dari CJI, hadir Pak Yuda, Kepala Dinas Dukcapil, Pak Camat beserta Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, yang nampak jelas Pak Kades Rejosono, para tenaga dan pejabat staf dari Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Pasuruan yang saya hormati, Ibu Bapak ingkang berbahagia, niki lek wis mati resmekno ngene maneh kok bengi malam Jumat. Monggo pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih ya. Ngaten nggih. Kula nggih ngoten karena ketularan jenengan. Nggih, kayaknya nggih. Nggih, terek niki masyaallah. Ibu Bapak ingkang kula muliakan, satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami, Pak Bupati dan saya, melihat masyarakat kami sekarang sudah jelas status hukumnya, panjenengan adalah suami istri sah dan legal formal. Alhamdulillah. Matur nuwun kepada semua pihak yang duduk di depan ini adalah yang mewakili untuk pelaksanaan acara saking. Kula tingali ana akeh sing wis duwe putu. Alhamdulillah, tapi gak apa-apa, malam Jumat niku penting. Yo mateni wong kafir, mateni setan bareng. Niku ibadah niku. Masih kiai padha ae. Malah kiai luwe cakang. Niki derek kula kan Kang Mudzafar. Lek mari terbangan usahari ngene mule nyusun. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, panjenengan saged dadi contoh yang anak. Mbuh napa biyen sebabipun masa lalu, yang penting saiki wis sah, tur aja terjadi yang anak-anak. Maksudnya panjenengan alhamdulillah sing diparingi umur sehat ya Allah. Lek umpamane mati dhisik gak oleh warisan. Secara hukum negara wong ndak terdaftar. Enten napa-napa mboten saged. Jenengan dipegat, dianiaya ya napa pegatane panjenengan mboten saged nuntut. Dari sisi pidana bisa. Tapi dari sisi niki bojoku mboten saged karena ndak ada bukti. Lah niki penting. Wis jenengan tok mawon. Lah sing penting sak mangken monggo guyub tambah mahabbah, tambah sakinah. Saiki wis diresmekno manten niki, lah muga-muga panjenengan ditambahi keberkahan. Amin. Mugi-mugi dicukupi rezeki. Amin. Ojo lali nyun sewu ana sing jaketan barang iki. Nanti nganyar-nganyari mana. Tapi kok rada nolak ini lah. Niki wis panas ditoplo iki. Ndak mulia kok iki. Oh, hari jamu dari Sabda Parli. Para rawuh sedaya ingkang kula mboten kathah kula nyuwun ngapunten saestu. Wau kula tasih ngrantos rombongan kiai saking Bangil. Nyuwun ngapunten Ibu nggih. Wau manten khatmil Quran setengah songo tapi kiai-kiai
telat rahimu. Niki matur nuwun kepada kantor Kemenak, Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dari Pengadilan Agama Pasuruan, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ada Pak Yuda, Kepala Dinas Dukcapil. Kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi ini. Kolaborasi ini udah disiji ono program yo apa iso berhasil gotong royong. Lah niki jenengan nggih ngoten, gak iso duwe anak lek gak kolaborasi. Nggih lho mboten? Nggih. Gak iso dhuwur tok semangat iso enggak. Gak iso. Iso tok semangat ndondak semple gak iso. Nggih lho mboten? Nggih. Lho kudu padha anune. Niki penting termasuk menangani vaksinasi. Sak manggen kula nyuwun kanthi sanget monggo padha njaga sak corona iki durung berakhir. Sik wonten alhamdulillah senajan wis reda luar biasa niki kudu syukur yang Allah Taala, tapi nuwun sewu sik level 3 karena akeh sing sik durung vaksin. Mulane lek wonten vaksin di desa ana di sekolahan anak jenengan lek wis umur 12 tahun ke atas niku monggo diteraken lek perlu diterno melok vaksin kersane kula panjenengan padha sehat. Ngerti nggih Bu nggih? Corona niku memang jelas nun sewu kiai bunyai hafal Quran puluhan tahun mulang Quran sedo karena corona. Muga-muga mati saya. Corona niku mboten pandang bulu, sapa wae jenderal lara sing mati, dokter pirang-pirang sing mati. Mulane kula panjenengan alhamdulillah kudu syukur mulane gawe niki. Gawe masker niki ibadah oleh ganjaran karena menjaga kesehatan. Melu vaksin niku ibadah oleh apa? Jaga kesehatan, bahkan ikhtiar menyelamatkan nyawa kita bersama. Lah niki lek badhe ndamel masker diniati ya Allah kula niat jaga kesehatan niki ibadah. Muga-muga kula slamet dunya akhirat. Mboten kathah ingkang kula aturaken apa yang sudah saya sampaikan, itulah harapan kita. Alhamdulillah kita bangga PA dan kantor Kementerian Agama wonten program koyok ngeten dan didukung oleh Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Dukcapil. Alhamdulillah panjenengan sak mangkin sah legal formal panjenengan adalah suami istri. Alhamdulillah. Panjenengan ojo cerita-cerita apa wis sirio awakmu sirio engko ya ana kemutian maneh. Kula kuwatir ndak ono engko kuwatir dibusek ngene. Nggih, nggih pun jenengan tok mawon panjenengan dadi korban. Tapi korban sing enak. Para rawuh Pak Kades matur nuwun panjenengan melok mengayu bagyo. Niki sing muter niki Kiai Lutfi niki Ketua NU Kecamatan Rejoso. Alhamdulillah Gus matur nuwun Gus niki kula niki sik ponakane Gus Lutfi. Kali rakyate kula nggih tasik nyambung karo korobat Gus Lutfi ten Pondok Pakuburan. Nggih para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken matur nuwun NU MWC bisa berkiprah dan saya titip nuwun sewu kiai-kiai monggo ikut mensosialisasikan adanya pernikahan yang legal, pernikahan yang sah dijamin oleh negara, ada apa-apa dijamin oleh negara. Jadi kepentingannya kita gotong royong, kolaborasi, harus kita sosialisasi, ono pengajian rutin, kita minta juga nopo saiki umure arek wedok kawin itu samangken 19.
Ojo kesusu lek kesusu maneh ibuke nek kawin dhewe ae. Nek sik durung kawin saken anake nggih pendidikane supaya nutup pendidikane minimal lulus aliyah utawa SMA, sing paling penting ngaji Al-Qur'an. Di TPQ sing putu sing cilik kudu nyang TPQ, lulus TPQ nyang Madin sekolah SMP esok tapi siang niku adalah Madin. Lah niku hebat, iso ngaji jenengan sedo anake ngaji jenengan oleh ganjaran apa sabene sing masrah nyang ustaz melok Madin iso sampai ngaji Al-Qur'an. Allahumma. Dadi lek anak niku iso ngaji, anake gelem salat jamaah bendina. Setiap anak niku gelem salat jamaah, wong tuwa niku oleh ganjaran polahe gelem nyekolah nang madrasah dininya, gelem nyekolah nang ana TPQ. Kula titip akhlak niku insyaallah lebih kuat lek melok nyang TPQ karo nyang Madin. Semanten ingkang saged kula aturaken, kula ingat insyaallah kabeh melok bunga polahe jenengan ini sudah legal formal, wis resmi panjenengan duwe SIM jarene ketua pengadilan. Nah, niki alumni pondok niki. Nek alumni pondok gak iso dadi ketua pengadilan. Niki alumni Tebuireng santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Jelas NU nih. Nek NU kuat. Mondok tak Tebuireng. Nah, sing kemenake Pak Barul Ulum niki niki ustaz niki biasa ndonga nang di pendopo. Mbok pira ampun. Niki alumni Denanyar. Niki Kiai Bisri santri pondoke buyute Kiai Gus Irsad Pak Bupati Denanyar niku padha pendiri NU. Nah, kula niki oleh tambah beras. Ya, padha pendiri NU, nggih rakyat kula tambah beras. Ya, alhamdulillah ya kecipratan ae lah. Semanten ingkang saged kula aturaken lan niki secara resmi isbat nikah terpadu kerjasama Pengadilan Agama Pasuruan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, PT Sel Jedang Indonesia, kami nyatakan, kami resmikan dimulai. Al-Fatihah. Semanten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka umum dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan mempelai wanita dan mempelai perempuan yang baru saja disahkan pernikahannya dengan Bapak Bapak Marijan dengan Wisnaini. Cie, alhamdulillah hangat ya. Bapak, bagaimana pendapatnya tentang program pengesahan isbat nikah hari ini? Saya sebagai warga Rejoso termasuk desa Kemanten Rejo merasa bangga dengan diadanya nikah isbat terpadu yang diadakan di Kecamatan Rejoso. Agar dengan kejadian ini mungkin bisa mempermudah untuk masyarakat yang mungkin lagi kesulitan karena surat nikahnya yang mungkin bermasalah di KUA. Untuk kali ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Camat, Bapak DPR, Bapak Ayub, sama PT Samsung dan PT Sedang Samsung, pengadilan Pasuruan, dan juga Pengadilan Agama Rejoso Pasuruan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Bapak, sudah berapa lama pernikahannya ini? Kurang lebih 25 tahun ya. Oh, alhamdulillah. Berarti selama 25 tahun baru hari ini akhirnya sah secara hukum ya Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banget. Sekali lagi terima kasih. Pak, lalu kira-kira apa harapan ke depan dengan adanya program ini, Bapak dan Ibu? Ya kalau bisa ditingkatkan kembali agar supaya barangkali ada yang tersisa yang mungkin masih belum saat ini yang masih belum bisa untuk mendaftarkan diri, mungkin selanjutnya bisa maksudnya bisa nggak ketinggalan gitu. Siap. Ikut isbat ini. Pak, kira-kira kenapa dulu faktornya ketika menikah tidak terdaftar di KUA, Pak? Ibu? Ya kemungkinan faktor zaman ya. Karena sejak dulu kan sekitar 25 tahun kita kan kita kurang waspada dan yang mungkin ada kelalaian di KUA sehingga terjadi seperti ini. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini kita bisa diintaskan kembali dengan nikah isbat terpadu. Siap, terima kasih Bapak. Selamat atas pernikahan yang sah pada hari ini Bapak. Selamat berlalu, semoga berkah hidupnya. Terima kasih, monggo selamat jalan. Terima kasih pemirsa, sekian interview dengan Bapak Ibu yang baru saja disahkan pernikahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Papas TV, kembali lagi bersama saya Nurul Hidayah. Saat ini kita sedang berada di lokasi tempat isbat nikah terpadu, yakni di Kecamatan Rejoso. Dan di samping saya sudah ada Bapak Camat dari Kecamatan Rejoso, Bapak Wijaya Subianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak, saya mohon izin tanya-tanya kepada Bapak G. Menurut Bapak bagaimana jalannya isbat persidangan isbat nikah pada hari ini Pak? Alhamdulillah cukup lancar dan tertib. Bagaimana menurut Bapak dengan adanya program ini Pak? Sangat bermanfaat sekali program isbat nikah ini karena pasangan yang suami istri yang belum mempunyai surat nikah berdasar undang-undang yang sudah ditentukan itu mempunyai kekuatan hukum, dan juga pengakuan untuk anak itu juga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Siap. Ada berapa pasang calon pengantin yang akan disahkan pernikahannya pada pagi hari ini Pak? 50 pasang. 50 pasang, luar biasa sekali. Pak, kira-kira di Kecamatan Rejoso ini selain 50 pasang yang disahkan hari ini, kira-kira adakah yang pasang-pasang lain yang belum disahkan pernikahannya Pak? Ada sekitar 8 nanti diikutkan di Kecamatan Lumbang. Oh, sekitar. Berarti sampai saat ini masih banyak pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan tusiri Pak ya? Tidak sah secara hukum. Bagaimana Bapak mengetahui hal tersebut Pak? Jadi tidak terlalu banyak Mbak, karena masyarakat semakin lama semakin sadar bahwa pentingnya pernikahan itu disahkan secara hukum. Ini hanya untuk yang biasanya pasangan yang sudah tua. Oh, sudah sepuh Pak. Sepuh yang belum di bawah tangan, biasanya kurang umur, karena kurang umur itu untuk pernikahannya tidak bisa disahkan di KUA, sehingga pada saat ini waktunya pernikahan ini didaftarkan. Berarti kira-kira faktor apa saja sih Pak yang mendukung masyarakat ini sehingga pernikahan mereka ini tidak disahkan dan mereka lebih memilih pernikahan siri Pak? Ya, kurang umur. Selain ya. Kurang umur, kira-kira apa lagi Pak? Kemudian
Saya kira kurang umur aja. Kurang umur aja nggak Pak? Tapi secara birokrasi dan proses administrasinya bagaimana Pak? Apakah itu menghalangi masyarakat juga Pak? Tidak Mbak, sesuai. Ya. Untuk persiapannya sendiri berapa lama Pak untuk pengesahan isbat nikah pada pagi hari ini? Sekitar 5 menit karena 5 sidangnya menit, sudah luar biasa. Untuk hari-hari sebelumnya berapa lama Pak prosesnya? Untuk hari-hari sebelumnya enggak, langsung aja. Oh, langsung ya, satu hari ini. nggih. Satu hari ini aja. Diperkirakan jam 12 nanti selesai. Siap Bapak, berarti saat ini masih berlangsung proses pengesahan isbat nikah ya Pak nggih? Cukup sekian dari saya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Papas TV, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Imron Gunawan dari PT Cil Jedang Indonesia. Beliau adalah Humas dan saat ini PT Cil Jedang Indonesia menjadi sponsor utama dari pengesahan isbat nikah terpadu di Kecamatan Rejoso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sih ya, tetap semangat. Siap. Ya. Bapak, bagaimana pendapat Bapak dengan adanya program pengesahan isbat nikah terpadu dari Pengadilan Agama Pasuruan Pak? Ya memang ini salah satu bentuk CSR kami Mbak ya, dari CSR perusahaan, di mana filosofi kami itu sebenarnya maju dan berkembang bersama masyarakat. Nah kemudian kami melihat ini untuk isbat nikah ini kan salah satu kebutuhan masyarakat sebenarnya yang sangat prinsip, sangat mendasar, tapi tidak begitu banyak istilahnya yang peduli gitu. Jadi kita ini melihat kalau isbat nikah ini kita lakukan tentunya nanti banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya yang dulu pernah melakukan pernikahan tetapi belum dicatatkan karena ya secara prinsip ini mendasar bagi kami. Jadi kami bekerja sama dengan KUA, Kemenang, kemudian juga dari Dispendik Capil dan tentunya pemerintah Kabupaten Pasuruan bahu-membahu bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah hari ini antusiasnya banyak sekali. Luar biasa, alhamdulillah Pak. Kira-kira sudah berapa lama Pak akan dengan adanya program CSR perusahaan dari PT Cil Jedang Indonesia ini Pak? Khusus untuk isbat nikah sendiri, sebenarnya kita tahun 2019 itu sudah pernah melakukan Mbak, tapi waktu itu hanya sekitar 20 pasang saja ya karena masih pertama lah pendekatan. Dan alhamdulillah kalau 2020 karena terkait Covid kemarin banyak kegiatan yang ya slow down lah, tertunda. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menyaksikan ini 50 pasang dari 16 desa Kecamatan Rejoso. Alhamdulillah ya. Siap, luar biasa Pak. Kira-kira apa harapan ke depannya Pak dengan adanya program ini Pak? Kita berharap program ini kita langsungkan ya. Samping saya sudah ada Bapak Kasih Bimas dari Kementerian Urusan Agama dengan Bapak Haji Bahrul Ulum. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Oke. Bapak, saya mohon izin untuk tanya-tanya sebentar ya Pak. Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang program isbat nikah terpadu Pak pada siang hari ini? Ya, program isbat nikah terpadunya adalah merupakan wujud nyata dari kerjasama yang sangat bagus, merupakan satu wujud kolaborasi antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Dukcapil dan instansi yang lainnya, termasuk adalah Cil Jedang. Saya berharap program ini bisa menjadi bagian dari wujud konkret pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya isbat nikah ini, masyarakat terlayani dengan baik. Kepastian hukum didapat dari masyarakat. Itu aja Mbak. Sudah berapa kali Pak penyelenggaraan isbat nikah? Kalau secara umum selama kami berada di Kabupaten Pasuruan ini sering kita mengatakan baik kerjasama dengan instansi lain, stakeholder yang lain, dengan Pengadilan Agama yang di Bangil dan di Pasuruan. Ini merupakan sidang isbat yang kesekian kalinya, dan untuk momentum yang kali ini merupakan momentum yang baik karena kegiatan ini dengan tagline-nya adalah sidang isbat terpadu. Itu Mbak. Siap Pak. Kira-kira apa harapan ke depannya Pak dengan adanya program ini Pak? Kami dari Kementerian Agama berharap bahwa memang ke depan idealnya sudah tidak ada lagi isbat ini. Karena apa? Salah satu indikator masyarakat nikah yang tercatat di KUA adalah sudah tidak ada pernikahan yang tercatat. Mudah-mudahan kegiatan isbat ini sudah berhenti sampai di sini. Kami berharap kepada masyarakat supaya pernikahan yang mereka lakukan tercatat di kantor urusan agama. Dengan begitu pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum. Siap Pak.
Bapak, kira-kira selama ini apa halangan atau apa yang menghambat masyarakat untuk bisa menikah secara sah di atas hukum, Pak? Sebetulnya dalam 10 tahun terakhir mestinya tidak ada hal yang tidak ada kendala, karena layanan kami sudah sampai pada masyarakat paling bawah. Kalau selama ini mungkin yang menjadi hambatan karena faktor biaya, bahwa nikah di kantor itu sekarang gratis, kalau nikah rumah 600. Nah, ada faktor kultur ada faktor lain, yaitu kultur ini budaya masyarakat yang kadang ada sebagian masyarakat kalau sudah lamaran sekaligus sak nikah pisan. Nah, ini kadang yang menjadi kendala. Yang kedua, masalah usia nikah. Usia nikah oleh pemerintah sekarang dengan keluarga Undang-Undang 16 nomor 2019 itu memberikan batas usia 19 bagi laki-laki, 19 juga bagi perempuan. Nah, kultur ini yang kemudian membawa masyarakat masih belum, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomis dan secara pendidikan masih jauh dari harapan kita. Itu, Mbak. Siap. Kira-kira apa, Pak, upaya dari Kemenak untuk mencegah agar masyarakat tidak lagi nikah siri, Pak? Nah, berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk melakukan sosialisasi di beberapa lokasi, karena kami juga punya penyuluh agama yang setiap hari melakukan sosialisasi. Aspek-aspek yang lain adalah bahwa tidak ada nikah siri dengan cara memberikan edukasi yang tidak pernah berhenti kepada masyarakat. Ini yang paling pokok, Pak. Ya. Baik, Pak, siap, cukup. Ya, cukup. Ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Saat ini saya masih berada di persidangan isbat nikah terpadu di Kecamatan Rejoso, dan di sebelah saya telah hadir Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Pasuruan. Selamat siang, Bapak Yuda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Bapak, saya mohon izin ya untuk bertanya-tanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai program isbat nikah terpadu pada siang hari ini, Pak? Pelaksanaan kegiatan isbat nikah pada hari ini tentunya untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data kependudukan bagi kita, data kependudukan yang valid sesuai dengan dokumen atau peristiwa yang terjadi. Nah, saat ini dilakukan peristiwa kegiatan isbat nikah, sehingga penyesuaian dokumennya harus dilakukan untuk dokumen kependudukan. Nah, kami terima kasih sekali dengan pelaksanaan kegiatan ini, sehingga masyarakat terfasilitasi, dan kami yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu memfasilitasi perubahan sesuai dengan peristiwa yang dilakukan pada hari ini. Apa saja kira-kira manfaat yang didapatkan masyarakat dari isbat nikah terpadu pada siang hari ini, Pak? Manfaat selain peristiwanya tercatat, maka dokumen kependudukan itu segera berubah dan disesuaikan dengan peristiwa yang dilakukan pada hari ini, sehingga datanya terupdate sesuai dan datanya tunggal. Jadi tidak hanya surat nikahnya yang sama atas peristiwa ini, tetapi juga dokumen kependudukannya juga tercatat sama. Berarti masyarakat tadi, kalau saya mendengar dari pidato Bapak dan juga beberapa sambutan dari Bapak Kepala Kemenak Agama, itu bahwa masyarakat bisa mendapatkan langsung kartu keluarga dan juga KTP, ya, Pak, ya? Di mana sudah tercatat sebagai sah suami dan istri. Benar, ya, Pak, ya? Jadi atas perubahan peristiwa itu, maka dokumennya langsung bisa kita terbitkan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya. Siap. Dan yang paling penting nih, Pak, kira-kira bagaimana mengenai biayanya, Pak? Untuk biaya di kami gratis. Ya, semua pengurusan di sini insya Allah gratis. Gratis. Jadi, alhamdulillah masyarakat bisa mendapatkan layanan 5 produk sekaligus, ya, Pak, ya, secara gratis. Dan Pak, kira-kira apa harapan kedepannya dari program isbat nikah terpadu ini, Pak? Harapan kami program ini terus bisa dikembangkan, tidak hanya mungkin Kecamatan Rejoso, besok Kecamatan Lumbang, tentunya kecamatan-kecamatan lain itu mendapatkan akses yang sama, dan kita bisa berikan layanan yang sama untuk masyarakat di kecamatan yang lain. Terakhir, Bapak, kira-kira apa pesan dan kesannya untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Rejoso, Pak? Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan program ini, karena masyarakat diberikan kemudahan. Dengan kemudahan ini, mudah-mudahan semua dokumen yang dimiliki itu bisa menjadi dokumen yang valid, yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Siap, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Papas TV, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak DPRD
dari Komisi 1, Bapak Abu Bakar SE. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan juga di samping saya juga sudah ada Bapak Mutin dari Rejo Selor, Bapak Kosim. Iya, Nggih, Kosim selamat pagi, Farid. Bapak. Selamat pagi juga. Bapak, saya mohon izin untuk tanya-tanya, nggih. Iya. Dari Pak Abu Bakar dulu, Bapak, menurut Bapak bagaimana dengan program isbat nikah pada pagi hari ini, Pak? Saya kira sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Maka saya, meskipun ini bukan tupoksi saya turun gunung. Saya mengawal beberapa kecamatan, ada 12 kecamatan yang kami kawal untuk menyambungkan antara pengadilan agama dengan pemerintah daerah, khususnya mulai di Spenduk Capil, Pak Sekda, Pak Bupati, dan perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan CSR untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Gitu. Luar biasa. Ya. Berarti program isbat pada pagi hari ini melibatkan banyak pihak, Pak, nggih? Nggih. Dari Iya. segi sponsorship, dari Iya. beberapa stakeholder Iya. pemerintahan juga, Pak, nggih? Iya. Lalu bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang program ini, Pak? Saya kira ini harus berjenjang terus karena masyarakat masih banyak yang belum tersentuh. Mungkin ini boleh dikatakan awal yang bagus, karena kami sebagai mitra dari Dispenduk Capil itu kualan dan kesusahan ketika masyarakat mengurus akte kelahiran dan kemudian KTP, KK, karena itu harus melampirkan dari surat nikah orang tua. Ketika tidak ada, maka mereka ini kasihan. Apalagi nikah isbat itu kalau digelar, misalnya sebagaimana mestinya itu menghabiskan biaya banyak dan juga tidak sekali saja, tapi berkali-kali. Tapi dengannya isbat nikah ini termasuk terobosan yang sangat kami apresiasi, karena begitu nikah dapat akte nikah, KTP, KK, dan lain sebagainya. Termasuk mereka dibuat bangga oleh bangsa ini bahwasannya negara betul-betul hadir di tengah masyarakat.